Demo berujung ricuh merusak kantor pertanahan dan pengadilan negeri di Takalar, Sulawesi Selatan. Masa protes lantaran uang ganti rugi lahan hanya sebesar Rp3.500 per meter, padahal pengadilan memutuskan senilai Rp50.000 per meter. Demo berakhir ricuh di kantor pertanahan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pendemo yang menolak rendahnya biaya pembebasan lahan ini bentrok dengan petugas yang menghalangi mereka masuk ke kantor. Akibatnya fasilitas di kantor pertanahan rusak. Massa pun bergerak ke Pengadilan Negeri Takalar. Sampai di kantor pengadilan, keributan pun terjadi, berujung pada perusakan kaca gedung pengadilan. Massa merupakan warga Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang memprotes karena pembayaran ganti rugi lahan mereka hanya Rp3.500 per meter. Putusan harga ini sesuai dengan putusan pengadilan negeri kemarin, itu di harga Rp50.000 per meter. Nah, itu yang pertama, dan kami tidak akan membuka pekerjaan di dalam sebelum ada kesepakatan harga bahwa harga ini bisa naik. Tapi menurut warga layak tidak Rp3.500? Itu sangat tidak layak. Saya katakan pembeli langsat saja Makassar itu Rp15.000 per kilo. Ini harga lahan kami Rp3.500 per meter. Padahal pengadilan memutuskan Rp50.000 per meter. Massa akan menggelar aksi yang sama dan mengancam akan menghentikan proyek pembangunan bendungan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sejumlah pengemudi becak motor berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan. Mereka menuntut dana bantuan sosial tunai yang hingga saat ini belum diterima. Tidak meratanya bantuan kesejahteraan sosial bagi warga Kota Medan membuat sejumlah pengemudi becak motor berunjuk rasa di depan kantor Wali Kota Medan Selasa siang. Mereka menuntut dana bantuan sosial yang hingga saat ini belum juga diterima. Mereka meminta pemerintah meremajakan becak motor supaya bisa bersaing dengan transportasi lain seperti ojek online. Aksi ini diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka. Ini menjadi PR kami untuk menjadi sangat-sangat prioritas. Karena kenapa? Semua kita tahu bahwa ini adalah untuk kehidupan dan ekonomi kita. Tapi juga kita paham negara. Masih dari Medan, pemirsa, petani dan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menolak RUU Cipta Kerja. Massa berunjuk rasa dengan memblokir badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Sejumlah petani dan buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menganggap kehadiran RUU Cipta Kerja akan membahayakan negara, terutama kaum petani dan buruh. Mereka juga meminta penghapusan sistem kontrak kerja. Dalam unjuk rasa ini, massa juga memblokade badan jalan dan menimbulkan kemacetan panjang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Sebuah pabrik pengolahan ban bekas di Pekanbaru Riau terbakar siang tadi. Banyaknya ban bekas yang terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran pabrik pengolahan ban bekas di Pekanbaru Riau nyaris merembet ke tangki minyak penampungan pengolahan ban bekas. Kebakaran berasal dari terjadinya ledakan di reaktor tungku pembakaran ban bekas. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun petugas kesulitan karena banyaknya ban yang terbakar. Polisi sedang menyelidiki penyebab ledakan yang mengakibatkan kebakaran di pabrik ini. Sementara bahwa
api itu berasal dari reaktor tungku pembakaran. Ya. Di mana di sini banyak bahan yang mudah terbakar sehingga api cepat menyebar. Setelah ini sekarang kita fokus pada kegiatan pemadaman. Ya. Setelah api sudah padam, kita akan pasang polis line, kemudian kita akan laksanakan. Pemirsa, kita ke informasi di mana pengemudi ojek daring tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Pos Pengumban Raya, Jakarta sore tadi. Diduga pohon tumbang akibat hujan deras sehingga menimpa pengendara yang melintas. Zulfikri, pengemudi ojek daring, tewas seketika usai tertimpa pohon beringin yang tumbang di Jalan Pos Pengumben, Kebonjeruk, Jakarta. Kedua orang tua korban yang tiba ke lokasi histeris saat mengetahui jasad sang anak. Menurut polisi, peristiwa ini terjadi saat hujan deras melanda ibu kota Jakarta sore tadi. Tiba-tiba pohon beringin yang sedang berada di pinggir jalan tumbang dan menimpa korban yang sedang membawa penumpang. Sang pengemudi tewas seketika, sedangkan penumpang terluka dan dibawa ke rumah sakit. Korban masih dalam proses semua penyidikan semua. Karena ada yang sudah diamankan di rumah sakit. Gitu aja. Oh, berarti berboncengan ya, Pak? Ya, berboncengan. Ada 2 kendaraan. Oh, ada 2 kendaraan? 2 kendaraan. Bukan berboncengan tapi? Ini 2 kendaraan berboncengan semua. Ya, ada sebagian di rumah sakit, ada yang di TKP meninggal 180. Guna kepentingan otopsi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto, Jakarta. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Badan Pengatur Jalan Tol akan menginvestigasi peristiwa proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing yang ambruk 16 Agustus kemarin. Garis polisi juga masih terpasang di sekitar lokasi yang ambruk. Lokasi insiden rekonstruksi roboh di proyek Tol Cibitung-Cilincing masih disegel garis polisi hingga Selasa siang. Warga sekitar dilarang mendekat untuk keperluan investigasi. Meski demikian, tidak ada penutupan jalan di sekitar lokasi. Konstruksi jalan layang yang ambruk termasuk proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 4 juga bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 yang dikerjakan PT Waskita Karya. Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT akan segera menginvestigasi peristiwa ambruknya proyek jalan tol ini. Di dalam kejadian ini, Cibitung-Cilincing adalah pada tahap konstruksi, jadi bukan tol yang sudah beroperasi. Dan kita memastikan kepada seluruh masyarakat bahwa seluruh tol yang sudah beroperasi itu sudah memenuhi standar teknis untuk digunakan dan melayani masyarakat. Yang kedua, ini adalah pada saat konstruksi dan yang terjadi adalah ketidakmampuan sistem perancah pada saat proses pengecoran. Sehingga inilah yang menjadi fokus dari apa yang akan kita bahas bersama-sama dengan teman-teman dari Bina Marga dan Komite Keselamatan Konstruksi di Kementerian PUPR untuk melihat bagaimana proses dan SOP mengenai pelaksanaan konstruksi di lapangan. Apakah mereka melaksanakan sudah sesuai dengan standar pelaksanaan tata urutan dan tata cara serta metode konstruksi yang tepat atau tidak. Dan yang kedua adalah apakah proses koordinasi antara kontraktor, konsultan, dan badan usaha jalan tol yang mendapatkan konsesi untuk Cibitung-Cilincing ini juga sudah melaksanakan tugasnya dengan sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Konstruksi proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing di Jalan Sungai Tiram, Jakarta Utara ambruk pada Minggu sore. Ambruknya konstruksi bangunan proyek jalan layang ini menyebabkan 8 pekerja terluka. Kepolisian dari Polsek Cilincing melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab ambruknya konstruksi proyek jalan tol ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.